حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dia nak masukkan PM kita, dia nak masukkan nama modul hadis 40 ni dalam pendidikan jemaah. Maknanya hantar kepada sekolah-sekolah kebangsaan semua. Lepas tu ditentang oleh golongan pendeta Buddha, Sikh apa semua ni, dia ada kesatuan dia. Jadi dia kata kenapa hadis 40 ni apa saya boleh tentang sangat hadis 40 ni, atau saja aja. Hadis Arba'in Nawawiyah dipuji oleh para ulama, dipuji oleh para a'immah. Seperti siapa itu? Imam Ibnu Daqiq Al-Id, yaitu ulama tahun 700-an sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga dipuji oleh ulama yang setelah beliau, ulama tahun 700-an, yaitu Imam Sulaiman At-Tufi dari kalangan Hanabilah, kalau Ibnu Daqiq dari kalangan Syafi'iyah, dan juga dipuji oleh ulama tahun 100-an setelah itu kurang lebihnya, ya 100, yaitu siapa? Imam Ibnul Mulakin. Nah, mereka semua masing-masing memiliki syarah terhadap Arba'in Nawawiyah. Thayyib. Dan juga sebelum mereka yaitu setelah Imam Ibnu Taimiyah, yaitu siapa? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalam syarah beliau juga memuji dengan pujian yang besar sekali, dan seterusnya sampai ulama-ulama zaman sekarang memuji dari berbagai mazhab itu. Karena memang hadis-hadis Arba'in Nawawiyah itu memang ditulis oleh Imam Nawawi untuk menjadi inti dari syariat agama ini. Seperti misalkan apa, hadis pertama itu terkait dengan masalah keikhlasan, memurnikan ibadah untuk Allah Ta'ala. Hadis kedua itu terkait dengan pendidikan agama, bahwasanya agama terbagi menjadi 3, Islam, iman, ihsan. Dan seseorang boleh jadi tidak akan bagus cara beragamanya kalau dia tidak takut akhirat. Makanya sekalian Jibril menanyakan masalah terkait dengan masalah hari kiamat dan sebagainya. Hadis ketiga terkait dengan rukun Islam. Hadis keempat terkait dengan iman kepada takdir. Hadis kelima terkait dengan syarat sah ibadah. Yang kedua yaitu wajib mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis keenam itu terkait dengan sikap warok dan kehati-hatian. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi di antara keduanya ada perkara yang membahayakan. Nah, orang wajib berhati-hati dari perkara yang masih samar-samar itu, karena ini membahayakan, orang akan masuk kepada yang haram. Hadis yang ketujuh ini terkait dengan nasihat, baik kepada pemerintah ataupun nasihat kepada rakyat, nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab suci, maksudnya adalah kesetiaan dan seterusnya. Jadi hadis Arba'in Nawawiyah 42 itu semuanya terkait dengan inti-inti dari agama ini. Makanya sangat dipuji oleh para ulama, para a'imah dan sebagainya. Yang benci siapa? Yang benci ya orang kafir, memang tak suka. Ini syiar Islam. Cuma masalahnya memang ini negara apa sebenarnya? Negara muslimin atau negara kufar? Itu aja. Karena kalau kita lihat banyak syalabus orang-orang Yunani masuk, syalabus orang Yahudi juga masuk, syalabus dari berbagai aliran kufar pun masuk disusupkan dalam agama kita, dalam pendidikan, kurikulum pendidikan. Kenapa ajaran Islam boleh dikatakan sangat sedikit sekali porsinya? Nah, inilah yang aneh. Dan tahu-tahu orang kafir karena diberi kesempatan bicara, mereka jadi berani mengangkat kepala dan berani memamerkan lidah mereka. Ini hasil dari demokrasi. Karena ini negara siapa? Negara muslimin. Sementara di negara Cina saja atau di negara-negara Buddha, orang kafir boleh buat syalabus yang sesuai agama mereka sebagai agama negara mereka. Tapi di negara muslimin tidak seperti itu. Nauzubillah. Ya namanya orang kafir tak suka dengan syiar Islam, intinya itu aja. Padahal di negeri mereka yang mendominasi dengan sistem mereka, budaya mereka, pendidikan mereka. Kita di negeri muslimin tak mampu mendominasi, diprotes oleh orang kafir. Ya itu hasilnya. Allahul musta'an. Kita ada keutamaan. Ya kalau pengen dominasi di negara sendiri, mereka sudah punya negara sendiri. Negara Islam paling berapa di dunia ini? Negeri kufar yang lebih banyak.
sebab agama rasmi, maka semua kena belajar. Keiman dan iman kita lain. Macam Thailand, Buddha dia tu. Kalau orang Melayu masuk sekolah daripada itu, perlu mengaji Buddha. Kan? Perlu mengaji. Keiman masing-masing tahu je lah. Kau nak ramai orang India pun banyak dia tahu tentang Islam, buat sekolah, bergaul dengan tu. Dia tak masuk Islam pun. Tu apa yang orang takut kan? Itu sebabnya bila kecintaan kepada negara kurang untuk bangsa yang sekolah tak sama. Ya. Dan itu kita nampaklah satu konsep kasta.